Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Ramadan dengan NPM 21351 dengan prodi studi ilmu komunikasi. Di sini saya menjelaskan tugas dari matkul pendidikan agama ruang 42. Saya di sini saya mengambil subjudul hikmah pernikahan dalam menurut Al-Quran dan hadis, dan ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah pengertian hikmah. Hikmah mengandung beberapa. Yang pertama ada menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, hikmah memiliki beberapa pengertian, yakni kebijaksanaan dari Allah, kesaktian, manfaat, makna yang dalam seperti nasihat penuh hikmah. Dari kedua tuh menurut bahasa Arab, kata hikmah adalah masdar dari hakamat. Terdapat dua bentuk masdar dari kata hakamat tersebut, yaitu hukman dan hikmatan. Makna dasarnya adalah anman'u atau artinya menghalangi. Secara bahasa kata hikmah dijelaskan dalam kata lisanul Arab berasal dari kata hakama yang berarti adil, dan kata hikmah didefinisikan dengan hikmah adalah suatu ungkapan tentang mengetahui keunggulan dari sesuatu atau disebut dengan alam dengan menggunakan disiplin ilmu yang tertentu. Yang ketiga adalah menurut ilmu filsafat, hikmah adalah kebijaksanaan suatu pengetahuan tentang esensi, sifat, kekhususan, dan hasil dari segala sesuatu sebagaimananya adanya melalui studi tentang cara, akibat, dan kegunaannya. Dan menurut beberapa ahli, yang pertama ada menurut Muhammad Habsyi Al-Siddiq, hikmah adalah makrifat yang paling bernilai tinggi, dan orang yang bersifat dengan hikmah dikatakan hakim adalah orang yang bernilai. Dan yang kedua, menurut Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Manar, hikmah adalah pengetahuan yang benar, dan itu merupakan sifat yang pokok pada diri seorang lagi menguasai irodat dan menghadapkan irodat ini pada pekerjaan. Dan yang ketiga menurut ahli fikih adalah suatu motivasi dalam persyariatan, suatu hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan, atau menolak sesuatu kemaslahatan. Dari beberapa pengertian hikmah di atas pengertian yang menjadi kebiasaan dalam penelitian ini adalah hikmah adalah pengertian iqobah, yaitu tujuan atau motivasi. Disyariatkan suatu hukum kepada manusia, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Dan yang kedua pembahasan yaitu pengertian pernikahan. Nikah atau disebut dengan kawin menurut arti asli ialah hubungan, tetapi menurut majazi adalah metaforik. Apa arti hukum? Ialah akad perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seseorang wanita. Perwakilan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata itu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan hanya terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nabi berkata, nakaha, yang artinya kawin, banyak terdapat dalam Al-Quran seperti dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, dan artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berkali adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seseorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, dan demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Demikian pula terhadap kata zawajah dalam Al-Quran dalam arti nikah pada surat Al-Ahzab ayat 3, dan artinya
Maka ketika Z telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami nikahkan engkau, dia, kata Zainab, agar tidak dapat keberatan bagi orang yang mukmin untuk menikahi istri anak angkat mereka apabila anak angkat ini telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dia ketetapan Allah itu pasti terjadi. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah syarak, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan kelamin atau keduanya dengan dasarnya sukarela terwujudnya keluarganya bahagia yang diridhoi oleh Allah SWT. Nikah adalah fitrah yang berarti sifat asal dan pembawaannya. Manusia sebagai makhluk Allah SWT, setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani dan rohani pasti membutuhkan teman hidup yang berlawanan jenis kelaminnya. Teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat mencintai dan dicintai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, serta yang dapat bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga. Dan nikah termasuk perbuatan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW atas sunnah Rasul. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjungnya. Akan tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, pengertian hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan sangat erat kaitannya dengan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi. Allah menciptakan manusia dengan tujuan memakmurkan bumi, di mana segala isi dan ketentuan di dalamnya diciptakan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kata hikmah pernikahan gabungan dari kata hikmah dan kata pernikahan. Setelah membahas mengenai masing-masing, kata penelitian menyimpulkan dan maknai kalimat hikmah. Pernikahan adalah motivasi dan manfaat dari disyariatkannya adanya hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan berkembang biak. Saya mengambil bab 3, yaitu ayat-ayat hikmah pernikahan. Yang pertama ada Quran surat Ar-Rum ayat 21, dan artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar mendapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21. Dan ada yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 1. Dijelaskan artinya bahwa wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam dan Hawa, menciptakan pasangannya dan Hawa dan dirinya, dan dari keduanya Allah itu berkembang. Biarkan laki-laki dan perempuan yang berbanyak bertakwa kepada Allah dengan nama-namanya. Kamu saling meminta dan memelihara hubungan keluargaan. Sesungguhnya Allah belum menjaga dan mengawasi. Quran surah An-Nisa ayat 1. Dan surat terakhir yaitu ada Quran surat An-Nur ayat 32.
Dan dijelaskan artinya, dan nikahilah orang-orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak dinikahi dari hamba-hamba sembahyangmu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, akan memberimu kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas atau pemberiannya. Allah Maha mengetahui. Quran Surat An-Nur ayat 32.